Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasafira, NIM 2008100142, Prodi Teknik Sipil kelas A. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang metode kekakuan. Mungkin saya tidak terlalu menjelaskan secara terperinci tentang metode kekakuan. Nah, di sini saya akan terlebih dahulu saya akan menjelaskan hal yang utama dalam analisa struktur untuk menentukan baik itu deformasi ataupun stres yang terjadi pada struktur ialah sampai sejauh mana sudah diketahui sifat karakteristik hubungan gaya dan deformasi dari elemen-elemen struktur dan memaksa ada 3 hal yang mendasari analisa ini, yaitu kesetimbangan, yang kedua hubungan stres dan strain atau gaya dalam dan deformasi, yang ketiga compatibility atau kontinuitas dari deformasi. Dalam analisa matriks ini dikenal 2 cara, yaitu metode kekakuan dan metode fleksibilitas. Baiklah, di sini mungkin saya akan menjelaskan tentang metode kekakuan. Lanjut. Dengan metode kekakuan ini sebenarnya dicari hubungan gaya dengan lendutan atau dinyatakan scan 1 matematis. Sini kita lihat dari persamaan 2.1, Q sama dengan K dikali D. Q-nya menyatakan gaya-gaya yang timbul pada titik-titik diskrit akibat diberikan lendutan. Kemudian K-nya di sini menyatakan kekakuan dari struktur dan D-nya pada titik-titik tertentu saja atau lendutan. Lanjut. Metode kekakuan ini ialah suatu cara untuk analisa struktur di dalam proses perumusan. Dari analisanya diambil lendutan di titik-titik diskrit sebagai besaran tanda kutip balas kutip yang hendak dicari. Kemudian saya akan menjelaskan sedikit tentang contoh soal balok menerus. Dapat kita lihat di sini contoh soal balok menerus, yaitu di sini ada jepit, sendi dan sendi C, dan L-nya itu 2, 4 dan 2. Kemudian di beban P1-nya 4 ton, Q-nya 8, P2-nya 6, dan ada EI-nya. EI-nya ini bernilai 1. Kemudian konstruksi yang akan dianalisa. Nah, di sini tadi kita lihat L-nya 2, 4 dan 2. Kemudian struktur dasar yang dikekang. Ya, yang dikekang di sini, yang dikekang di sini ialah sendinya saja. Ketika ada jepit di sini, turun jepitnya lagi di sini. Ketika ada sendi di sini, maka dikekang di sini. Kemudian momen primer. Nah, di sini arahnya ketika bebannya di sini, maka dia dibalas kurung atau dilingkari di bebannya tersebut. Nah, di sini ada beban P, maka digaris dalam ke sini. Kemudian sini ada beban Q, maka digaris juga ke dalam sini. Kemudian P2 juga ada. Nah, di A ini dia mengarah ke A. Nah, di C juga mengarah ke situ, ke C-nya juga. Nah, kita lanjut ke derajat ketidaktentuan kinematis 2. Nah, di sini kinematis 2-nya didapat dari tabel struktur dan ditunjukkan beberapa derajat ketidaktentuan kinematisnya. Nah, mungkin dapat dilihat di rangkuman saya. Di situ ada tabel kinematis ketentuannya.
seperti kayak sendinya 2 di sini, berarti kinematisnya 2 juga. Kalau misalnya portalnya itu dan derajatnya itu kalau nggak salah 12,7. Nah, mungkin dapat dilihat di rangkuman yang saya kirimkan. Kemudian gaya luar ekuivalen di titik diskrit yang korespondensi dengan D1. Nah, kinya di sini ada kekeliruan. Seharusnya di situ kinya minus 169,92. Nanti saya akan ajarkan atau di mana dapat ki tersebut. Nah, di sini dikekan kembali arahnya, dapat dilihat sini. Nah, kemudian diberikan D1, D besar kapital, D kapital 1 dan D kapital 2. Itu dia nilainya 1. Di sini kita dapat. Nah, untuk diagram diagram HD-nya di sini berpisah. Di tengah ini berpisah. Jadi H1, H2, di sini H3 dan H4. Kemudian diagram kesetimbangan. Sini ada sendi Ki di tengah ini. Kan di sini ada sendi 1 dan sini sendi 2. Tengah ini ada kesetimbangan antara H2 dan H3. Melihat gambar F ini dengan mudah akan didapatkan matriks A. Nah, D kapital 1 dan D1 ini dimana kenapa bisa 0 dan D kapital 1 dan D2 itu sama dengan 1. Nah, kita lihat ke gambarnya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa D kapital 1 dan ketika mendekati dengan D kapital 1 yang dekat diantaranya ialah D2 dan D3. Berarti D2 dan D3 nya itu bernilai 1. Kemudian di D kapital 2 yang berdekatan cuma D4. Jadi D4 nya cuma D4 nya yang bernilai 1. Nah, ketika sudah didapatkan matris A, maka ditranspos jadi kolom jadi baris. Lanjut, dari gambar G dapat dilihat bahwa rumus PEI per L itu dari H1D1. Nah, gambar G. Nah, sini H1D1. Dia berdekatan, masih berkesinambungan. Jadi rumusnya di sini 4EI per 2. 2-nya itu L-nya. Dan begitu pula dengan H2 dan D2. Itu bernilai 4 per 2. Kemudian di D2 dan H1, D2 dan H1-nya. Kemudian kenapa bisa di sini D3 dan H1-nya itu 0? Karena di D3 dan H1 itu berjauhan, dia berpotongan. Di tengah ini dia berpotongan. Lanjut, begitu pula dengan D2 dan H3. Nah,
sudah itu kita masukkan L-nya. Di sini L-nya kan AB, panjang AB. Ini 2 ini dia panjang AB. Kemudian 2 ini lagi panjang BC. BC-nya itu 6, panjang BC-nya itu 6 dan panjang AB-nya itu 2. Terus sudah itu dibagi. Nah, di sini dikali dulu 4 kali E1. Nah, nilai E1-nya, nilai EI-nya itu 1. Jadi 4 kali 1 sama dengan 4. 4 bagi 2 sama dengan 2. Begitu pula dengan yang di sebelahnya ini. Dan didapatkanlah hasil EI-nya. Lanjut, persamaan kekakuan sama dengan H. Untuk mencari kekakuannya, A transpos bukaku dikali S kali A. Nah, di sini kita kalikan dulu S dan A-nya. Di 2 dikali 0 ditambah 1 kali 1 ditambah 0 kali 1 ditambah 0 kali 0. Hasilnya 1. Kemudian 2 kali 0, 1 kali 0 sama dengan 0 ditambah 0 kali 0 sama dengan 0 tambah 0 kali 0 sama dengan 0. Jadi hasilnya adalah 0. Begitu pula dan seterusnya. Jadi didapatkan 1, 0, 2, 0, 0,5, 0,3, 0,3, 0,5. Kemudian sesudah itu kita kali lagi dengan A transpos ini dikali dengan ini dan dihasilkan lagi 2,5, 0,33, 0,33 sama 0,5. Kemudian diinverskan di sini Kak. Diinverskan. Terlebih dahulu kita cari nilai K-nya. Di situ didapat dari sini 2,5 dikurang 0,33 dikali dengan 0,5 dikurang 0,3 dihasilkan 0,3689. Kemudian dibagi inversnya ini didapatlah inversnya. Nah, di sini dibalik. Ini positif jadi minus. 2,5 sini 0,5. Lanjut. Momen primernya. Momen primer AB sama dengan 0. Nah, di sini saya dapat rumus momen primer BA min 1/8 P kali LBA itu dihasilkan minus 1 dari panjang 4 kali 2 tersebut. Ini. Begitu pula dengan momen primer BC. Di sini Q kali B pangkat 2 per 2 kali 4 kali L kali 3 kali 2 pangkat 2 dikurang B kali 2 sama dengan 8 kali 4 pangkat 2 per 24 kali 6 dikali 3 kali 6 pangkat 2 dikurang 4 kali 2. Hasil 8 kali 4 pangkat 2 yaitu 128 per 144 kali 92 sama dengan dan dihasilkan 80,96. Begitu pula dengan MBC2 dapat minus 4. Jadi MBC1 ditambah MBC2 sama dengan 80,96 tambah 4 sama dengan 84,96. M minus MC momen primer CB dan dikurang momen primer CB2 itu dihasilkan minus 84,96.
Di sini saya akan menjelaskan di mana didapatkan Q-nya yang tadi. Q-nya yang tadi itu. Nah, Q-nya yang tadi itu ini positif menjadi negatif. Jadi minus 84,96 dikurang ini jadi positif 84,96. Hasilnya minus 169,92. Jadi itu cara mendapatkan Q-nya tersebut. Lanjut. Nah, HO. Dapat nilai HO-nya itu dari pekerjaan sebelumnya, yaitu min 1 80,96, minus 4 84,96, minus 84,96. QR-nya positif 84,96 dan minus 84 sih, bukan 83 tetapi 84,96. Kemudian D. Di sini diinversikan kembali, kemudian dikali dengan QR-nya. Terlebih dahulu kita kalikan ininya QR-nya dulu. 0,5 dikali dengan 84,96 ditambah dengan minus 0,33 dikali minus 83,96 dan di ini ada kekeliruan tadi, seharusnya 70,18 di sini. Sini 70,18. Kemudian yang di bawahnya, pekerjaan yang di bawahnya seperti kayak tadi. Kali ini dihasilkan minus 237,93. Kemudian dibagi. Nih, sini 70,18 dibagi dengan ini. Hasilnya ya tetap 70,18. Nah, ini dibagi dan ini masih menghasilkan minus 645,05. Lanjut. H hanya sama dengan S kali A kali D. Nah, di sini seperti kayak tadi lagi, kita akan mengalihkan baris kali kolom. Hasilnya dapat, nah seperti tadi di sini 70,18 hasilnya 7,18 ini. Di sini 7, kalau dibagi dengan ini dia 70,06. Berarti sini dia 70,06. Di sini juga 70,06 karena dikalikan tadi itu. Nah, dia didapatkanlah hasilnya ini. Lanjut, nilai akhirnya H ditambah HO itu ditambahlah 70,06 ditambah 0 didapat ya 70,06. M AB-nya, primer AB-nya. Kemudian 80,12 ditambah minus 1 sama dengan positif 19,12 dari BA-nya itu. Begitupun seterusnya dapat minus 394,27. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.